Korelasinya dengan vokalis seperti yang kamu bilang tadi adalah lendir yang dikeluarkan dari paru-paru dan saluran tenggorokan ini itu terkuras semua. Pinter kan ketinggalan ngentit kate opo sak karepmu. Ngentit, waduh iki lah ngentit iki. Mbok ngentit ngakali kancane sak karepmu pokoke oleh dhuwit, yang penting pinter dhisik. Kudu pinter sik ngono berarti. Pinter sik. Bisanya tawon yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah kita itu melawan racun-racun kimia yang ada di dalam tubuh kita. Akhirnya aku mulai tekan omahe ustadku iku ya moro ngantuk, turu biasa normal. Gimana kok biasa itu? Iya. Cuman pada saat itu kenapa? Iki kan korelasinya kan kenapa aku jadi tukang gurah dan tukang bekam kan? Welcome to Broadcast Open Space. Jadi saya panggilnya Bapak Kuku. Biasa lah. Apa? Yuk, Kuku ngono ya. iya ta biasa ae ta. Yes. Kuku. Yuk, Aku takon lho saiki nang awakmu. ah. Apa kon kok gelem memproduseri podcastku? Sing judulnya Roadcast iki. Iki jujur apa nganu? Goroan. Ya tonton dhewe lah sebagai produser antara jujur ambek goroe. Waduh iki gak penak iki. Engko sawangane wong-wong iki Mas kok ya apa ngono iki? Jujur ae lah jujur. Jujur ya. Jujur. Karena ini seri ke spesial. Ngono ya, kudu jujur iki berarti. Kudu jujur. Aku kudu jujur berarti iki. Ya. Karena orang kalau sudah dalam kondisi mabuk biasanya kalau yang keluar kalau bukan isi hati ya isi perut. Tapi memang sih Mas Satroto ngomong takon. Kenapa lapus awakmu milih Nova iku? Nova iku koyo ngono. Ganteng. Identiknya kan ngono. Wake Mas. Jawabanku mes itu. Wawasannya luas. Wawasannya luas. Oke. Ini anu ya, saya bukan menilai diri saya sendiri ya, orang lain loh ya. Ini bukan settingan karena memang Mas Nova ini wawasannya luas. Oke, satu wawasan luas. Wawasan luas. Dua, yang kedua mungkin dari segi apa ya? Chemistry ini mungkin wis kena lah, wis oleh lah. Kadang ini rata-rata tapi kan aku gak tau bocah nang Red Door kan. Oh, kira mana? Memang rata-rata ketika aku gabung ngambil seseorang sing lain, katakan kudu sampean lho ya. Ya. Wong lain pasti rata-rata condong kok kira ini. Dan itu enggak bertahan lama. Nah, cuma ketika aku bisa sampean ya kita kan wis gak ngurusi omong jarang apa omongane wong wis gak ngurusi to Mas, lha koyo awake ini. Natural ae nyantai. Mungkin ya penak-penak ae. Terus hari ini Nova aku nyocotan gak jelas. Lah ngomong nyocotan gak jelas mungkin nyocotan konta. Lah nyocotan gak jelas mungkin perlu mendalami karakter sama asline. Sepertinya itu Mas. Kadang teman dekat pun kadang ya enggak bisa mengerti pemikiran sampean pisan mungkin. Terus saya tak wes ngene wes anggap ae saiki kamu adalah kon gak tak anggap produser loh, tak anggap tamu di broadcast ya. Oh. Aku kepengen ngerti biografimu. Biografi, topografi boleh ceritakan? Biografi sing dhisik. Biografi itu kamu kecilnya itu lahirnya di mana, SD-nya di mana, TK-nya di mana, SMP-nya di mana, hobimu apa, cita-citamu apa, kan wake aku kon masuk produser ngono sik tak kok ping loro. Manuk apa ya? Takut manuk ya apa? Asli. Takut manuk. Ya apa iki? Aku kaget aku. Gue kutu manukku. Ya wes, lanjut. Biografi. Aku kelahiranku sini Mergosono Mas. Kelahiranku lho ya. Lahir Mergosono. Umur 3 lah 4 tahun aku dijak pindah nang daerah Kendal Payak kono. Lah SD ini sih ya SD daerah kono Mas. Mergosonoan. Bukan, yo di Kendal Payak. Kendal Payak yo. SMP. SMP ini di SMP Nasional. SMP Nasional itu teknik yo. Ku STMI. Lah SMP. SMP ini ya SMP negeri yo Kak, negeri yo nasional swasta. Swasta. Maksudnya SMP pada umumnya. Iya padha. Burine SMP rolas. SMP rolas di daerah Janti. Apa nih sampean siji? Kulone. Oh,
Daerahku Kuro sama Janti soalnya muridnya ayu-ayu. Oh, wah, wis paling biyen yo di kono paling ya. Ora. Oh, Bapakku guru sama Janti dhisik. Mulai ada sering nang sama Janti. Oh, nek SMP 12 sih gitu ya. Oh, no, SMP 12. Terus SMA? Terus SMA aku STM, Mas. STM nasional. Nah, iki baru teknik iki. Iya. Oh, mulakno kon saiki dadi ahli IT ini double voice ya. Lho. Asline kan hubungane. Hubungannya ambek awakmu sing ndek bisnismu iku lho, jual beli AC, jual beli CCTV, Nah, iku ngene, kan hubungane. ambek servis AC, Kan hubungane ta. Ambek- Akan njupuk jurusan ambek sekolah teknik. kan hubungane. Lah kon njupuk teknik apa? Mosok teknik mencintaimu? Aku njupuk jurusan teknik mesin industri. Ya kalau ning ngelas. Oh, Ya- aku sik. Aku mau ngelak. Oh iya. Iki isine Iya. banyu putih mang tak isi ndek galon nih, sorry lho. Iya wis. Aman? Oh, aman. Banyu putih iki, temenan banyu putih. Iya. Putih temenan lho. Banyu putih. Kok pahit tuh? Iya, teknik sampai teknik. Iya. Nah, Ya wis aku njupuk jurusan teknik teknik apa sih mbok jupuk? teknik industri, Mas. Teknik, iya industri apa? Industri kue ta, industri tekstil apa, industri mesin, wae lho industri iku. Teknik industri mesin. Industri mesin, Ya golongane bobot, ngelas. Golek ngono ku lho, Mas. ngamplas, ngecat. Pinter, Mas. Jarine aku wawasanmu luas. Oh iya bener. Ya kayak ngono ku lah. Nah, iya. Terus mari ngono, Dan nang golongane AC ya karena apa ya? Aku sempat gak lulus masalahnya. gak lulus tekan apa? Di STM ku gak lulus, Mas. Masya Allah. Tenan serius gak lulus. STM yang setara SMA itu kan gak lulus. Gak lulus, tenan niku. Gara-gara nih, Ya malah ngerti paket C sih. Sing nyari paket C. paket C iku sing Sing- melu ujian tok moro langsung oleh ijazah persamaan. Sing sekolah met 3 wulan. Pokoknya Iya kan? lulus ujiane Ijazahnya disetarakan. yo. Ya iku dari nyari ono Bet- paket C iku aku gak lulus. Si. Opo kaitane kon gak lulus sampai paket C? Duh. Ya kan cek anyar paket C to. Yo. Kini kan pikirannya wis waduh, kok lah gak lulus iki ya apa padahal ben-bene arek sekolah lulus kabeh. Tapi kan ngono. Iya, Kudu zamanku SMA iku gak ono arek gak lulus koyo iki. kan kabeh lulus to. Iya, mek karek danemu api opo elek ngono tok lho. iku. Ketika di iku mau ono jarine ST apa jenenge ijazah paket C, kini pikirannya kan wis waduh, wis gak karuan to. Akhirnya gak lulus iku mau. Heeh. Gak lulus melok paket C. Oh, Jadi ijazahku saiki paket C, ijazahku iku. tadi yo tak pertegas netizen. Koko dhisik iki sekolahnya di STM nasional ya. Terus nggak lulus. Terus dia itu ikut ujian persamaan paket C. Ambil yang paket berapa juta waktu itu, Pak? Kan bayarnya piro ya? 150. Murah. 150 enggak salah, Mas. Yang kita cari di sekolahan itu bukan hanya sekedar ijazah, tapi intelijensi, pergaulan, attitude, dan kegiatan-kegiatan di luar formal yang banyak kalian dapatkan di sekolah, dan itu tidak kalian dapatkan di luar sekolah. Ngono ya. Apa ya? Tepuk tangan. Tangan dong. Tapi di sekolah kok orang nguruin golek duit ya, Mas? Loh, lah ancene sekolah gak ngajari kon golek duit, sekolah ngajari kon pinter kok. Oh ngono ya. Lek kon wis pinter kan ketinggalan ngentit ta kate opo sak karepmu. Ngentit, waduh iki lah ngentit iki. Mbok ngentit ngakali kancane sak karepmu pokoke oleh duit, yang penting pinter dhisik. Kudu pinter sik ngono berarti. Pinter sik. Oh. Iki yang ini. Iya, karena gini loh. Saya sendiri orang yang punya prinsip ya. Kesuksesan seseorang itu tidak ditentukan oleh ijazah ataupun strata pendidikan. Wah. Setuju aku, Mas. Setuju lagi, Mas. Ya. Bener. Tapi setuju. kesuksesan seseorang itu sebenarnya kalau kita telaah lebih dalam itu berawal dari pergaulan. Sekarang kamu ranking 1 terus, tapi kamu nggak bergaul. Tiap harinya di kamar, tok kancanan, koncomu mek laptop tok. Terus kamu ketika masuk di dunia kerja, di dunia bisnis, kamu nggak punya relasi. Apa yang akan kamu andalkan selain otak kamu?
Sedangkan semesta ini belum tentu memilih otak kita menjadi sesuatu yang terbaik di dunia. Oke. Tapi lah kok ngono malah kok introvert berarti Mas. Lah, iki aku ngerasani introvert aja nih. Oh ngono ya? Iya. Tapi jadi memang wong introvert memang ngono. Iya. Tapi tapi seorang yang introvert ketika dia benar-benar mau fokus dengan titik yang difokuskannya, dia akan menjadi sesuatu, cok salah. Tanpa pergaulan ya oleh arek introvert ya oleh encen hobine gaming. Ono anake kancaku iku hobine mek ngegame tok, elek anake wong liya kan diseneni. Ngegame tok ae. Terus boleh kudu kan ya. Tapi ketika ngegame iki mang iso ngerti jalure. Game iki mang moro dhek iku tutorial gaming iki mang didadekno ndek konten YouTube dan dia banyak follower. Ibu lu saiki ditukokno mobil anyar mbek anake sing si SMP modal ngegame. Ya apa ibuke kate mengi ngegame saiki. Los ngegame terus le. Ibu wayahe ganti mobil. Kan enak. Los berarti. Pokoknya sampai mandek ngegame tak hukum besok push up. Iya Bu, waduh, ibuke anake langsung, Bu isi slot Bu. Ya apa isi slot? Aduh. Ya karena itu mang loh, semua hal yang kita kerjakan itu kalau kita bisa memanagenya dengan baik akan jadi sesuatu. Bener Mas. Mas aku kan aku nggak duwe skill kayak editing video, noto konsep gak duwe karena memang pergaulan Mas. Ya untungnya lo awakmu dhisik sekolah teknik ya. Kayak ngene iki moro-moro kamera macet apa-apa iso benakno dhewe ya. Ya ngene iki Mas. Loh kan? Loh. Aku cek tas tengok bapakku lewat kan ketemuan aku malihan. Aduh ya Allah. Hai Besti. Ya Allah. Iya. Cari ini bapakku iku alhamdulillah nak kon saiki wis leren sembarang kalir mek karek ngombe iki tok. Oh iya Mas, cari ini I am your son. Mas cari tahu tadi apa Mas? Tukang bekam. Iya. Lah iki ya apa iki tukang bekam lho. Tukang bekam. Iki lho berarti Mas Taufik tahu tadi tukang bekam lho iki. Lho iya, bekam dan gurah. Serius sih Mas? Serius ta? Serius. Lho tak kok bapakku lho. Serius ya Pak ya? Di sana lho. Sampai saiki lho masih bisa bekam ngijit. Loh. Ya apa sih Mas Taufik iki tahu tadi tukang bekam. Tukang apa? Gurah. Bekam dan gurah. Iya, bekam dan gurah. Iya apa Iya. Mas ceritanya ya apa Mas? Yo ceritane dhisik iku pas aku sik sering-sering apa sakau-sakau ngene iku lho sing karo aku opo. Iya. Iya. Iki bapakku mlebu frame ya. Gak masalah. Ya gak apa-apa wis. Gak masalah. Kita kan ngobrol santai. Sudah selesai doi. Belum. Gak apa-apa. Ini masih lanjut ini. Gak apa-apa bapak dek kono gak Saiki apa-apa. masih dong. Lho, gak apa-apa bapak, gak apa-apa. Ceritanya bekam. Lho, kan ceritane koko iki anu, nakok aku. Wis akhirnya ngomong-ngomong biasa. Terus. Ya Pak. Gak apa-apa. Itu tadi my best. Oh, besti. Best. Ya apa sih? Bekam aku. Iya, ya apa Iya, tadi dhisik iku aku pas zaman di zaman jahiliyah. Ya. Iku kan sering dilebokno di RSJ tapi kumat maneh. Terus mari ngono akhirnya ibuku koyoke golek strategi. Anakku iki tak go nang RSJ kok sik kumat-kumat maneh. Terus akhirnya ibuku ono kenalan iki ahli terapis pengobatan Rasul. Pengobatan ala Rasul. Jenenge aku lek nyeluk Candyman sih. Apa? Kok Candyman? Candyman itu manusia lebah. Karena terapinya itu adalah terapi sangat lebah. Tapi kan disaki sih ono Mas. Apa nih? Terapi sangat lebah iku. Ya si ono ta, Mr. Candyman itu ya si ono. Ustaz jeneng aslinya gak usah tak sebut no. Iya. Ustaz anu jenenge Abdurrahman. Udah gak usah tak sebut no kayak gitu. Iya apa? Maksudnya iku. Ya dadi aku pas iku terapi nang Abdurrahman astagfirullahaladzim. Terapi nang Ustaz Abdurrahman. Iku terapi ini adalah terapi bekam.
sengat lebah dan gurah. Jadi terapi ini aku langsung satu set. Aku mengambil paket 3 bulan. Selama 3 bulan itu aku dieksekusi dengan cara bekam setiap seminggu sekali, sengat lebah setiap 3 hari sekali, dan gurah setiap 1 bulan sekali. Berarti lu mau nerarek vokalis arek iki, Iya. nang sampean gurah saiki pun ya iso Yo, berarti. iso. Ya kan karena aku gak buka praktek ae, malah aku gak tahu gurah wong. Lek dhisik aku buka praktek yo iso ae, teko bayar 50.000 tak gurah. Ngono ya. Wong profesi kok. Profesi ya ya. Profesi biyen. Terus Kata saiki mau nerarek ngene. Pak, aku gurahan jauh tulung. Ya apa? Apa sih iso? iso. Iso ngono Mas. Iso. Wong resepi ono ndek in my mind kok. Kan ya apa 2 tera? 2 juta gigabyte. Woi, 2 juta gigabyte. Iya 2 tera. Kudu ya? 2 juta. Satu tera iku 1000 giga. Oh iya wis berarti wakil. Berarti kalau 2 juta iku 2010 tera. 10 tera. Sedangkan mek tak gawe nyimpen resepe bekam tok ae ambek gurah yo paling gak sampai 1 megabyte. Weh, ya sampai megabyte. Sampai megabyte. Double. Aduh. Iya kan gurah iku kuncine mek ono ndek resep cairan sing dilebokno ndek jero irung iku. Gurah itu kan prosesnya kan hanya pengeluaran lendir. Iki malah aku Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kita Oke. out of the box kali ini ya. Iya. Gurah itu adalah proses pengobatan tradisional dengan cara mengeluarkan lendir. Nah, Lendir, kenapa kok lendir? Karena setiap toksik itu dalam pergaulan juga banyak ya kan. Tapi di dalam tubuh kita juga banyak toksik, racun. Ya, racun yang tidak bisa diolah oleh tubuh dan organ tubuh itu akan dirubah menjadi lendir. Contohnya kita ngerokok, begadang, kena embun. Itu kan yang kesimpan di dalam paru-paru ini kan lendir, paru-paru basah. Bukan paru-paru embun. Ya. Iya kan? Bukan Bukan paru-paru asap juga. ya. Ya, karena racun-racun toksik, zat-zat yang masuk ke dalam tubuhnya akan dirubah menjadi lendir. Dan lendir itu ada di mana-mana. Berarti obat itu mau digawe ngetokno lendir. Ngetokno lendir. Heeh. Berarti rekenane kayak makso berarti Mas ya? Iya, dipaksa. Jadi gurah itu adalah proses menarik lendir, dipaksa keluar dengan cara menggunakan yang kan kalau lendir itu kebanyakan paling kita akan batuk keluar lendir, Iya. riak dibuang. Kalau gurah enggak, jadi dimasukin cairan, itu ada resepnya. Nah, terus cairan itu akan menarik paksa lendir, itu akan keluar dari hidung dan mulut tanpa kita ngelepeh. Metu karepe dhewe. Metu karepe dhewe. Pokoknya mari dileboni cairan gurah iku mang wis let 10 menit ae lah wis. Iku wis otomatis lendir ku metu kabeh. Nah, lendir yang keluar dari mulut itu adalah lendir yang ditarik mulai dari pencernaan ya, lambung. Lambung, usus besar, usus kecil, usus 12 jari, usus sego padang iku, pankreas. Terus iku lendirnya ditawarik kabeh sret metune lewat saluran pencernaan mulut. Lah, terus ada juga lendir yang banyak juga yang keluar dari hidung. Yang dari hidung itu ada lendir yang dia terkumpul di otak. Iya. Lebih banyaknya di selaput otak. Apa mungkin karena begadang iku Mas ya? Iya, kan awakmu begadang itu kan wis pasti nang jenenge begadang ya. Secara alamiah manusia itu kalau malam itu harus tidur ya. Iya. Karena kamu paksakan kamu nggak tidur dan embun malam itu sudah pasti nggak bagus. Nah, itu masuk ke dalam tubuh kamu, dia akan berubah jadi racun, toksik, dan jadi lendir itu tadi. Korelasinya dengan vokalis seperti yang kamu bilang tadi adalah lendir yang dikeluarkan dari paru-paru dan Tenggorokan. saluran tenggorokan ini itu terkuras semua sehingga koyoke suaraku kok malah luwih melengking ya mari gurah ngono lho. Karena bersih. Karena bersih, racun-racunnya dibuai kabeh. Nah, tapi karena gurah ini juga proses yang
tidak alamiah ya. Dalam artian dipaksa. Ditarik jeret. Nah, ketika ditarik paksa itu akan ada iritasi yang pasti iritasinya di sekitar tenggorokan. Berarti efeknya di kini malah kita koyo suwek-suwek jerone malah koyo ngono. Iya. Iya koyo malah koyo suwek. Sesuatu yang dipaksakan itu kan mesti akan ada korban. Iya. Nah, yang dalam hal ini gurah ini mengorbankan sel-sel saraf-saraf sing di tenggorokan iki luka deh. Kan wong dipaksa niku mang. Paksa tarik iku lah. Makanya setelah gurah ada pantangan. Ya. Nggak boleh ngerokok, nggak boleh makan pedas, nggak boleh minum es selama 3 hari. Sambil menunggu proses recovery dari tenggorokan. Pada saat itu, kenapa saya kok bisa jadi terapis ya? Karena ketika saya berobat dengan metode dia, ternyata sembuh loh saya. Sakau karena putau, terus yang greges-greges, terus marino nggak bisa tidur, gelisah, itu hilang. Terus aku takut nang Ustadz kan, Pak Ustadz, saya biasanya itu kalau kondisi kayak gini nggak bisa tidur. Iya. Tapi kok saya sekarang bisa tidur ya? Tiba nopo? Apa? Ya gara-gara ndasku dientup tawon niku mang. Kok iso? Terapi sangat lebah iku mang. Jadi apa nang sarafi berarti Mas ya? Terapi sangat lebah iku ngene. Kan lebah iku kan duwe sengat ya. Iya kan? Ketika dia menyengat itu kan mengeluarkan racun. Ya. Ternyata racun lebah ketika ditempatkan di titik-titik akupuntur, racunnya lebah itu akan ikut aliran darah, dan racun lebah itu secara natural dia akan melawan racun kimia yang ada di dalam tubuh. Rasanya dientup tawon itu enak rek, anget rasanya. Cobaan lek gak percaya, menilai ono tawon itu cekel entup nang bun-bunanmu. Soalnya waktu itu kan saya masalah tidur ya, jadi yang disengat itu dan tawon sekali sengat itu pasti akan langsung mati. Tawon apa emang? Tawon apapun. Tawon mulak nokon iku aja wedi dientup tawon. Tawon lek sampai ngentup kon iku tawon iku harakiri. Bunuh diri. Iya, bunuh diri pisan. Dek iku lek kon iku kudu sing pengganggu nemen ya gak mungkin dientup kon. Soalnya ketika dia ngentup, tes entupnya tugel. Begitu nancep yo, entupnya itu di kulit yo, cek terus marino tawon iki ngalih. Mumbul maneh. Entupnya itu keri di kulit, wetenge dia suwek. Setengah apa? Membelah diri. Ora. Entup itu kan di pucuk, iya pucuk kan. Begitu dia mari ngentup, terus mari dia mau miber. Dia itu pasti akan meninggalkan entupnya dan setengah dari perutnya itu di kulit korbannya, sehingga dia terbang dalam kondisi perut brodol. Lah ketika dia terbang 5 menit 10 menit kemudian pasti dia mati. Saken yo. Loh, ya sih wis hukum alam pisan lah pokok saken. Lah perutnya brodol Mas. Loh, ya mulakno iku lek kon gak gelem wetengmu brodol ya ojo ngentup wong. Ngono. Iya bener. Iku filosofi tawon iku. Lek kon gak kepen wetengmu brodol aja ngentup wong. Ngono ya. Entupen wong lek wis terpaksa. Kurang ajar ngestro iki tak entupe mati gak apa-apa. Lah. Racun yang entup yang ditinggalkan di kulit itu dia akan memompakan bisa. Seperti halnya kalau kita kegigit ular. Nah, cuman bisanya tawon itu ndak sehebat ular. Iya, paling panas loh. Begitu dientup notes, teng rasane kon begitu bisa nih melebu di jero bun-bunan nih, begitu tawon. Guruku kan nyekele gawe pinset ya. Nggih pinset itu dia golek titik akupuntur di titik kepalaku. Kepala, lek aku dhisik kepala sampai pundak gini. Sikat sekali terapi 6 tawon dan aku seminggu 3 kali. Jadi seminggu aku menghabiskan 18 tawon. Ya, 18 tawon berkorban untuk kesembuhanku. Dientup tes, begitu dientup itu rasanya kon. Pas mlebune entupe iku kaya kejojo dom biasa. Tapi ketika dhek ngetokno bisa, iku selama 10 menit iku rasanya panas kok. Panasnya saawak apa cuma area gitu? Menyebar langsung. Melebune di bun-bunan apa ya? Iya. Terus panas.
Lah panas iku langsung nyebar. Nah, ternyata bisanya tawon yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah kita itu melawan racun-racun kimia yang ada di dalam tubuh kita. Akhirnya aku mulai tekan omahe ustadku iku ya moro ngantuk, turu biasa normal. Gimana kok biasa itu? Iya. Cuman pada saat itu kenapa? Iki kan korelasinya kan kenapa aku jadi tukang gurah dan tukang bekam kan? Iya, iya. Mek cerita kowe kenggeladrahan ya. Nah, Kenapa kok akhirnya saya jadi tukang bekam dan tukang gurah? Karena aku akhirnya tertarik ambek pengobatan ini. apa karena unik itu, Mas? Satu karena ini sunnah Rasul. Iya, benar. Nah. Nabi Muhammad itu ketika sakit yang dilakukan hanya 3 hal. Minum madu, berbekam, dan minum madu, minum habatus sauda, Ya. jintan hitam, ya. Terus kalau masih belum mempan juga baru berbekam. Jadi berbekam itu lek ndek Rasul itu kayak zaman saiki operasi. Kan itu melukai diri ya. Di jojo-jojo metu getiye ngono kan. Melukai diri operasi. Wis level pengobatan terakhir itu bekam itu. Tradisional. Dan ketika ternyata tidak ditemukan gejala fisik, diruqyah. Kok nang ruqyah? Lah lek kon tibakno fisikmu gak loro, Iya. tapi kon klebon jin. Apa yang dilakukan? Iya. Iso aja ngomongno keyakinan wis. Iya. Ngomongno apa yang dilakukan? Ruqyah kan, nek Iya. pengen syar'i lho ya. Iya. Heeh. Dan saya memang gagal dalam mempelajari ilmu ruqyah. Jadi yang berhasil saya pelajari saat itu hanya ilmu bekam dan ilmu gurah. Kalau ilmu ngentup lebah, saya juga tidak mempelajari. Apa waktu nih, Mas? Butuh ketelitian. Kamu harus hafal titik-titik akupuntur. Oh, wakil lho. Oh, titik akupuntur ya takono ae nang apa iku terapis Chinese iku. Titik akupuntur tubuh iki kok berapa ribu penyakit iki titik opo ae. Waduh gak kober gak nutut untukku. Jadi aku wis sing nutut ya wis mempelajari gurah, bekam. Nek bekam kan aku mempelajari titik-titik pusat yang harus kita bedah. Nah, terus lek gurah ya aku cukup mempelajari resepnya. Dan tak terapkan. Terus lek sangat lebah iki aku surut putus asa aku. Sebelum koyoke sangat lebah iku penak mek karek nyekel lebah gawe pinset. Asli dicepno ngene. Dicepno nang bun-bunan apa ndek geger apa ndek endi ngono. Iya. Ya tapi kan ngencepno iku kan ya mikir sing ngencepno iki mang iki gak syukur ngencepno ngono lho wis ana jalure wisan. Iki jalur nang liver, iki jalur nang otak, jalur nang pankreas, iki jalur nang paru-paru. Berarti kudu nglajari titik akupuntur isik iku mah. Iya, kudu iso akupuntur. Lek akupuntur gawe jarum, lek sangat lebah, titiknya sama tapi jarumnya diganti lebah. Iya. Sing nglebokno racun lebah. Kayak nglebokno racun lebah nang titik akupuntur iku mang. Dan utekku gak nutut. Gak nutut. Akhirnya aku belajar selama 6 bulan. 6 bulan saya 3 bulan saya terapi dan akhirnya fisik saya membaik. Terus saya ambil kelas 3 bulan untuk mempelajari gurah dan bekam. Lalu saya 3 bulan lagi jadi asistennya Mr. Candyman ini tadi, Pak Guru saya ini. Mas Nova jupukno tawon 6 Wes. Enak ya tadi asistennya ya. Mas Nova jupukno tawon 6 gak arut. Dapet wong iki rek, aku kudu bertarung ambek lebah. Pasti gak Mas pertama ya, Mas? Pasti gak pas njupuk pertama? Ya gak kan ono sarung tangan. Sarung tangan ngono iku. Mari ngono ya lebah iku mang iku lho, kalau kita percaya pada lebah tidak akan ngentup kalau tidak terpaksa. Iku ya kene gak perlu wedi kok. Apa meneh lebah sing digawe kan lebah iki. Lebah Australia, lebah sing hasil perkembangbiakan lho. Ya kudu tawon ndas, men. Iya, tawon ndas yo. Iya, tawon ndas yo kon bedol. Weng dung. Dadi kamu nggak tahu tawon ndas iku ya apa? Ya, tahu gak kamu tawon ndas? Gak ngerti. Gak tahu kan? Gak ngerti, Mas. Arek saiki angel. Angel. Saiki usum iki lho. Tak Dadi latu-latu. Iya, saiki ngene iku lho. Dadi tawon sing Australia iku tawon sing ya yang madunya kita minum ini.
yang kita setiap hari minum madunya itu kebanyakan tawon Australia sih kalau tawon yang peliharaan. Jadi kita punya pohon randu, punya kebun randu. Terus kita usaha peternakan tawon di situ. Lah yang diambil kan bunga randu. Ya akhirnya kan yang dihasilkan madu randu. Lah ketika kita punya kebun pelem, mangga, terus kita pelihara ternak tawon. Yang diambilnya kan bunga mangga. Jadi ada varietas madu mangga, madu randu, madu kelengkeng ya kan. Nah, itu dari hasil makanannya. Oh, iki lho rek. Dadi Mas Nova iki ya ngene iki biyen iki tau dadi tukang bekam. Tahu dadi tukang gurah. Tahu tadi sahabat tawon juga. Sahabat tawon. Tawon yang mana ini nggak tahu saya. Iya, makanya saya ini suka ngentup ya. Kamu buat wanita ladies hati-hati ya. Saya ini suka ngentup. Cuman saya kalau habis ngentup itu untuk saya nggak saya tinggal. Oh. Itu bedanya. Aduh. Semakin geladra ini. Ya, jadi ya nggak apa-apa kalau kamu kepengen membuktikan saya bisa gurah atau tidak. Jadi arek-arek para vokalis saya. Oh, iya. Ya bener gak arek momennya vokalis kepingin nang sampean. Bener, tapi aku mau ngomong noi. Kan aku segurah. Masa aku mempromokan diriku sendiri? Kan nggak masalah. Ya awakmu tak kan awakmu produserku. Kan memang ngomong. Berarti kan mempromokan diri sendiri. Kan aku nyeritakno. Cintanya pada ambek promo lho, Mang. Ya gak ta lek promo iku aku mbok bayar, aku gak mau bayar kok promo. Kadang aku mek cerita. Oh iya, berarti kan umpamane arek-arek kepengin gurah iso nang Mas Nova. Ngono lah kan ngono to, Mas. Untuk lain-lain bisa langsung nang Mas Nova dhewe. Gurah sama bekam. Iya, gurah ambek bekam. Kalau rukiah jangan. Ilmu gak nutut. Gak nutut aku. Gak nutut. Tenan. Terakhir aku di rukiah yo. Guduk setane sing metu tekan awakku. Apa, Mas? Sing rukiah aku ngomong iki Al-Baqarah wis kate entek ayate Mas setane gak metu-metu ya. Al-Baqarah iku 300 ayat lebih ya. Lah iki mang tamuku ndi? Lho jarine wis bapak wis jarno arep mlaku jarine. Terus jarine mang sing dadi adisional tamu awakmu. Iya. Lah kok aku sih mbok tanggap? Lho, kan spesial. Edisi spesial. Dadi tamune saiki aku apa kon? Karo. Wis lek ngono sekali-sekali kon nutup podcast. Kon kok penak kon ngongkon-ngongkoni aku terus. Tutupen aja. Iki gak ono bonus caption gak ono lho iki. Oh iya bonus caption. Gak ono iki. Gak ono bonus caption. Ono apa ora? Ono. Iya sampeyan wis bonus caption iki tak tutup. Iya. Iya wis ayo. Terus bonus caption-ne aku kudu ngerangkum apa sing tak omongno dhewe. Iya to. Sip. Untuk bonus caption malam ini sore ini sore. Sore. Sik tak rokokan sik lek ngono. Ya Allah. Aku yo ngono iku lho rek, kadang iku gak iso bedakno kapan sore, kapan isuk, kapan bengi, pokoke lek wayahe ngantuk turu, wayahe luwe mangan. Untuk bonus caption sore hari ini adalah sejak kecil usahakan kalian itu punya cita-cita ya supaya terarah hidup kalian. Yang pengen jadi insinyur ya mempelajari ilmu insinyur, yang ingin menjadi dokter yang mempelajari ilmu yang dibutuhkan di kedokteran. Karena ketika kalian tidak punya cita-cita, hidup kalian itu akan random. Seperti saya. Nggak tahu membedakan sore dan malam. Ya, makanya random. Terlalu random. Tapi kalau kalian bisa survive dengan kerandoman itu ya keren juga sih. Karena kehidupan saya keren kok. Tetap. Ya, jadi apapun pilihan dalam hidup ini itu adalah pilihanmu dan kamu yang bertanggung jawab, kamu yang melakukan. Oke, siap. Saya tutup dulu di seri ke spesial ini. 1, 2, 3. Close your eyes. Close your eyes. Close space.